إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Hadirin sidang Jumat, sidang subuh, rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kuliah subuh ini. Sengaja tadi saya memberikan mukadimah khutbatul hajah yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW dalam berbagai event dan berbagai acara, termasuk khutbah Jumat. Maka tadi keterusan sampai sidang Jumat. Ini tidak saja dipakai pada hari Jumat, tapi juga dipakai untuk khutbah nikah, ya, khutbah nikah, ceramah-ceramah ilmiah maupun dalam acara-acara. Yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah dibahas secara lebih mendalam dan mendetail pada pertemuan yang lalu. Tidak akan kita ulang di sini. Adapun pada kesempatan pagi hari ini, karena insya Allah pada beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi bulan puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sholat al-Aidaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan bulan depan insya Allah kita akan bahas tentang fikih shaum. Saya akan membacakan beberapa hadis yang berhubungan dengan sholat Aid. Karena pembahasan kita adalah pembahasan hadis, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas bin Malik, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli Madinati yaumani. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau aslinya Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Inilah yang ditunggu orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi telah mengetahui di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan ada datang seorang nabi di akhir zaman yang akan tinggal di kota Yasrib yang letaknya di antara dua gunung atau dua bukit yang berbatuan hitam, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Ini ciri-ciri yang tersebut di dalam Taurat. Oleh karena itu mereka orang-orang Yahudi berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia menuju kota Madinah dan berpindah ke kota Madinah ini untuk menunggu kedatangan Nabi di akhir zaman yang mereka sangka berasal dari keturunan Yahudi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah dan ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka yang menunggu, mereka orang-orang Yahudi yang menunggu Nabi Muhammad SAW tadi akhirnya menjadi mundur kembali dan mereka tidak membenarkan
nabi yang datang di akhir zaman yang terdapat dalam kitab mereka hanya karena bukan dari golongan mereka. Inilah kefanatikan orang Yahudi. Tahu kebenaran, tidak mau mengambil hanya karena bukan dari golongan mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW ini masih satu bapak dengan orang-orang Yahudi, yaitu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak. Dari Ismail inilah garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedang orang-orang Yahudi dari garis keturunan Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Yehuda, dan sampai nabi-nabi berikutnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, wali ahli Madinati yaumani, penduduk Madinah mempunyai dua hari raya. Dua hari raya. Yal'abuna fihima. Dua hari raya itulah mereka bersenang-senang di dalamnya pada masa jahiliyah, fil jahiliyah. Faqala, kemudian berkata Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang sudah Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah itu sebagian besar penduduk Madinah sudah masuk Islam. Ini berkat jasa Mus'ab bin Umair, duta pertama dalam Islam dan duta besar pertama di dunia adalah Mus'ab bin Umair. Yang pertama kali mendirikan duta besar adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengirim Mus'ab ini ke Madinah, mengadakan hubungan diplomasi dengan orang-orang Madinah, melakukan pendekatan-pendekatan, berdakwah di rumah-rumah mereka, sehingga hampir seluruh rumah di kota Madinah ini sudah masuk Islam dan menerima Islam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang ke Madinah, sudah disiapkan lahannya, sudah disiapkan para pengikutnya. Tetapi ada hal yang perlu diperbaiki. Ada hal yang perlu diperbaiki pada masyarakat kota Madinah. Qala qadimtu alaikum, berkata Nabi Muhammad SAW, saya datang ke tempat kalian wahai ahli Madinah, walakum yaumani tal'afuna fihi ma fil jahiliyah, sedangkan kalian mempunyai dua hari raya pada masa jahiliyah dan kamu bersenang-senang dengan keduanya. Waqad abdalakum lau bihima khairan minhuma, tetapi Allah sudah menggantikan dua hari itu dengan dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya kalian, yaitu Yauman Nahri wa Yauman Fitri, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Subhanallah, hadis ini sangat mulia sekali, dikeluarkan oleh Abu Daud, Ahmad, Nasai, dan Baghawi serta yang lain-lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam Islam hanya ada dua hari raya selama setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah satu hari raya setiap minggu, yaitu hari Jumat. Jadi praktis ada 3 hari raya saja. Nah, karena itu umat Islam sebenarnya tidak memerlukan hari-hari besar yang lain, tidak memerlukan hari-hari libur yang lain, mestinya seperti itu. Kalau sekarang di Indonesia atau di negara-negara lain ada hari-hari raya lainnya, ada hari-hari libur lainnya, yaitu berasal bukan dari Islam, seperti hari ibu, hari bapak, hari anak, hari paman, dan seterusnya. Itu semuanya berasal dari Barat, karena mereka orang-orang Barat itu tidak pernah berbakti kepada ibu mereka. Orang tua mereka ditaruh di panti asuhan dan mereka tidak mau repot dengan keberadaan orang tua di dalam rumah mereka, sehingga mereka perlu dengan hari ibu
yaitu mengunjungi ibunya di panti asuhan setahun sekali. Umat Islam tidak perlu seperti itu, karena orang tua umat Islam itu ditaruh di rumahnya. Berbakti kepada orang tua, justru orang tua itulah sarana bagi anak-anaknya untuk masuk surga. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya barang siapa di antara kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tuanya yang masih hidup, walaupun sudah tua, sudah lemah, sudah pikun, sudah sakit-sakitan, kalau ada dua orang tuanya dalam masa hidupnya tidak memasukkannya ke dalam surga, maka dia celaka. Artinya sangat terlalu sekali bagi setiap muslim yang punya kedua orang tua tapi tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Artinya orang tua itu bisa memasukkan anaknya dalam surga melalui bakti anak kepada orang tua itu. Jadi sarana masuk surga. Begitu juga anak-anak kecil atau anak-anak perempuan. Sabda Rasulullah SAW. Jadi kedua anak disebutkan bahwa dua anak perempuan kunna, dua anak perempuan itu menjadi penghalang ya, dari api neraka. Jadi kalau kita merawat dua anak perempuan atau lebih, yang susah diatur. Tapi kalau bisa merawatnya sampai besar, maka menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Jadi baik anak maupun orang tua ini sama-sama sebagai sarana masuk surga dan sebagai sarana penghalang dari api neraka. Maka tidak perlu hari raya seperti itu, cukup hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada masa jahiliyah itu disebut dengan Nairus dan Marjan. Jadi hari raya orang Madinah disebut hari raya Nairus dan Marjan. Maka sudah diganti. Dengan demikian kita memegang tiga hari raya aja, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat, yang dimana dalam tiga hari raya ini kita disunahkan untuk bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Ya, kita diperintahkan di dalamnya untuk bukan berfoya-foya, tetapi maksudnya banyak mengeluarkan uang royal kepada keluarga pada hari itu, pada hari Idul Fitri. Karena itu disunahkan atau dianjurkan kita mengumpulkan uang untuk nanti menghadapi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha jelas mengumpulkan uang untuk membeli binatang kurban, jelas itu perlu mengumpulkan uang untuk beli sapi atau beli kambing, disembelih, kita makan bersama-sama dengan keluarga. Bahkan diperintahkan kita untuk menyimpan beberapa daging kurban itu untuk keperluan kita, keluarga kita berikan hadiah kepada teman-teman kita. Itu menunjukkan bahwa hari raya Idul Adha bersenang-senang. Banyak di antara kita yang mungkin ya, makan sate banyak-banyak pada waktu, silakan saja asal tidak kebanyakan. Yang kedua, hari raya Idul Fitri pun disunahkan. Para ulama menyebutkan disunahkan bagi orang tua untuk mengeluarkan banyak biaya pada hari Idul Fitri. Makanya ada sebagian orang tua yang menukar uang ketika Idul Fitri itu dengan uang recehan. Tetapi di sini ada sebagian terjebak pada transaksi yang diharamkan, yaitu uang semuanya 100 rupiah yang sudah jelek, 100.000, maksudnya 100.000 rupiah yang sudah jelek ditukar ya, dengan 95.000 uang yang baru. Ini hukumnya haram. Jadi biasanya itu dipecah-pecah hanya 2.000, tapi baru dari bank, atau 5.000 dari bank. Tapi itu nukarnya dengan 100.000 yang sudah jelek ditukar 95.000 yang masih baru. Ini hukumnya haram karena riba. Nilai uang yang jelek dengan yang baru sama aja, sama-sama nilainya tidak berbeda. Jadi untuk membeli makanan juga sama nilainya, tidak beda.
Nah ini kalau kita tukar uang satu jenis, dua uang yang satu jenis berbeda jumlahnya, maka ini yang menyebabkan riba dan kita dilarang untuk melakukan itu. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang kepingin menukar uang receh yang baru, hendaknya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Kalau 100 ya ditukar dengan 5 ribuan yang jumlahnya 20, atau 2 ribuan yang jumlahnya 50. Apakah baru apakah lama, tetap jumlahnya harus sama. Nah ini disunahkan atau dianjurkan seperti itu untuk dibagi-bagikan kepada anak dan cucu serta para tetangga yang datang ke rumah kita. Ini karena hari raya Idul Fitri. Disebutkan di dalam satu hadis lain bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pada hari raya seperti ini pernah ikut melihat di masjid pertunjukan perang-perangan orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah melakukan pertunjukan perang-perangan atau latihan perang, latihan tombak-tombakan, latihan pedang-pedangan itu di masjid. Pada waktu itu Rasulullah SAW melihat latihan itu. Kemudian Aisyah keluar dari rumahnya, masuk masjid di belakang badan Rasulullah SAW sambil melihat orang-orang ini bermain tombak dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masjid pun pada waktu itu dibolehkan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Islam. Di beberapa masjid memang dipakai untuk namanya, karena nggak ada tempat di luar, dipakai untuk latihan bela diri. Itu dibolehkan dengan catatan tidak mengotori, tidak merusak dan tidak mengganggu orang lain. Terutama dilakukan di luar waktu sholat itu dibolehkan, karena waktu itu pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid sebagai Islamic Center, sebagai pusat kegiatan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menemui tamu di masjid, bermusyawarah rapat, membuat rencana perang dan seterusnya di masjid. Jadi masjid dijadikan kantor pusat pemerintahan. Maka pada zaman Kesultanan Islam di Jawa itu juga disebutkan bahwa dan sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, kita bisa kita lihat di beberapa kota besar itu masjid menyatu dengan pasar dan kantor pemerintahan. Jadi lapangan, kantor pemerintahan, pasar, kemudian masjid. Masih kita lihat namanya di Monas sendiri, itu kita lihat di situ walaupun skalanya besar, Monas itu lapangan, kemudian sampingnya Masjid Istiqlal, sampingnya mungkin Istana Negara, mungkin pasarnya nggak kelihatan, pasar Senen itu terlalu jauh, tapi artinya sekitar itu. Di Semarang juga seperti itu, di Jogja ya seperti itu, di beberapa tempat itu memang peninggalan zaman dahulu Kesultanan Islam itu menggabung antara masjid, pasar, pusat pemerintahan dan lapangan. Artinya bahwa masjid dipakai untuk pusat kegiatan. Nah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegur Aisyah anaknya, ya Aisyah, apakah Anda bersenang-senang dengan dengan melihat seperti ini? Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, biarkanlah, ini adalah hari raya. Hari raya artinya dibolehkan seseorang untuk bersenang-senang dalam arti kata yang mubah, hiburan, ke lapangan, kemudian ke tempat rekreasi dan seterusnya, tapi dengan catatan ke tempat-tempat yang tidak ada maksiat. Ada sebagian kaum muslimin yang salah paham ketika Idul Fitri itu
dilakukan di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Pergi ke tempat-tempat rekreasi, di situ banyak maksiatnya, ke pantai-pantai. Pantai-pantai ketika Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu kan sudah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Maunya kita melakukan, menghormati atau memanfaatkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tapi justru maksiat. Karena lihat orang-orang lain di Taman Mini Indonesia Indah umpamanya, banyak dari kaum muslimin ketika Idul Fitri dan Idul Adha, hari pertama, hari kedua itu penuh sesak antara laki-laki dan perempuan. Ya memang di situ tidak ada pantainya, tetapi ada, ya, bukan pantai, apa namanya itu, air, apanya itu, hiburan air, taman air, itu juga sebagiannya untuk mandi dan seterusnya, kolam dan sebagainya. Kalau bisa jamaah masjid menghindari hal seperti itu, cukup umpamanya dia di tempat-tempat yang sifatnya umum, ya, yang di situ tidak campur baur. Kemudian kalau seandainya terpaksa masuk ke tempat-tempat keramaian seperti itu, menyendiri di tempat-tempat yang tidak ada maksiat. Maka kalau bisa hiburan, kalau menurut saya tidak harus pada hari itu, karena pada hari itu penuh sesak dan tidak nyaman juga. Ini di tempat ini Indonesia Indah, apalagi di Ancol, tentunya maksiatnya lebih banyak. Nah, karena itu pada hari waktu hendaknya kita memilih waktu-waktu yang tidak banyak maksiatnya, tidak ada campur baurnya seperti itu. Kita memilih waktu-waktu yang sepi. Ini hadis pertama tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Basar, sahib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja ma'an nas, dia menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beliau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja ma'an nas yauma fitrin, keluar bersama manusia masyarakat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya beliau karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla. Ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW keluar hari Idul Fitri dan Adha ke musalla. Di sini ada kata-kata ilal musalla. Sekali lagi, musalla di sini bukan berarti musalla menurut pemahaman orang Indonesia. Musalla dalam bahasa Arab artinya tempat sholat umum, tempat sholat. Tapi yang sering dipakai adalah tempat sholat yang lapang, maksudnya lapangan. Kalau ingin mengatakan masjid, dikatakan yakhruju yaumal fitri wal adha ila masjid, tapi tidak dikatakan di sini masjid. Berarti memang sunnahnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha itu di musola, di lapangan. Jika dipahami orang Indonesia jadi salah. Sunnahnya adalah di musola yang kecil itu. Nah, ini berbahaya. Makanya istilah-istilah Indonesia itu hendaknya dikaji ulang lagi, karena banyak kesalahpahaman, perbedaan antara istilah yang dipahami orang Indonesia dengan istilah yang dipahami orang Arab, ya, termasuk musola ini. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihis shalah, maka Rasulullah SAW pertama kali dimulai adalah melakukan sholat. Artinya begini, pada hari waktu ini nanti ada beberapa perbedaan pendapat tentang sholat tahiyatul masjid di musola. Ada sebagian jamaah yang ketika datang di lapangan dia sholat. Ya, ini apa? Tahiyatul masjid. Padahal itu bukan masjid, itu lapangan. Berarti sholat tahiyatul lapangan itu tidak ada. Lapangan itu tidak perlu dihormati
Maka ketika kita sholatnya di lapangan tidak perlu sholat tahiyat lapangan, tapi langsung sholat Id. Kecuali kalau sholat Idnya di masjid, maka dalam hal ini boleh dibolehkan, disunahkan untuk tahiyatul masjid, bukan karena mau sholat Id, tetapi karena masuk masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Dulu pernah kita sampaikan masalah sholat Jumat, bagaimana hukum sholat Jumat di ruangan serbaguna. Ya. Kayak umpamanya di Plaza Mandiri, ya, yang di dekat Bundaran HI, itu umpamanya di ruang serbaguna. Di Astra Toyota juga begitu, di ruang serbaguna dan lain-lainnya. Ketika seseorang masuk masjid yang waktu itu digunakan, masuk ruang serbaguna yang digunakan untuk sholat Jumat, apakah dibolehkan? Apakah dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid? Karena pada waktu itu bukan masjid, tapi ruang serbaguna untuk sholat Jumat. Ini ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau kita katakan bahwa itu bukan masjid, berarti sholat Jumatnya, sholat berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid ketika masuk untuk sholat Jumat. Tetapi kalau kita katakan bahwa itu menjadi masjid ketika dipakai untuk sholat Jumat, maka dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Atau bisa kita katakan ketika masuk masjid sholat itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah habis berwudu. Nah karena itu ketika para jamaah sekalian, ketika kita ke lapangan melakukan sholat Idul Fitri, ya, kemudian sholat 2 rakaat, kita tanyakan dulu itu sholat apa? Kalau sholat tahiyatul masjid tidak ada. Kalau sholat qobliyah tidak ada. Qobliyah sholat Id itu tidak ada. Kalau sholat tahur, sholat habis berwudu, itu silahkan. Kalau seandainya memang dari rumah sholat, dari rumah berwudu, atau begini, sampai lapangan itu ada tempat wudu. Ketika habis berwudu di samping lapangan itu, kemudian ketika masuk lapangan itu sholat sunat berwudu silahkan. Tetapi ini sangat jarang. Karena itu ketika sampai lapangan hendaknya langsung duduk, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, karena di sini tidak ada masjid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui dari hadisnya, sholatu fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fima siwahu illa masjidil haram. Sholat di Masjid Nabawi ini, di masjid saya ini, lebih afdal 1000 sholat selain Masjid Nabawi, kecuali Masjid Haram. Masjidil Haram ini, ya, itu jauh lebih mulia dibanding Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sendiri kalau sholat di dalamnya 1000 kali lipat. Walaupun begitu, beliau memerintahkan kita untuk sholat di luar masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sholat di musola, di lapangan jauh-jauh lebih afdal dibanding sholat di masjid pada waktu itu. Bisa kita tafsirkan bahwa maksud sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdal 1000 sholat, itu maksudnya sholat wajib, bukan sholat sunat. Kalau sholat sunat afdalnya di rumah, sehingga bisa saja jamaah haji ketika ke Masjid Nabawi, maka sholat di pondoknya, sholat di hotelnya jauh lebih afdal dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi, yaitu sholat sunnah. Adapun sholat wajib itu lebih afdal di Masjid Nabawi. Maka di sini juga ketika sholat Id dikatakan sholat sunat, maka lebih afdal di musola daripada sholat di Masjid Nabawi. Walaupun sekarang sekarang sudah berubah, rata-rata bahkan hampir setiap tahunnya sholat Id-nya di Masjid Nabawi. Loh, kenapa? Kita lihat
kondisi ya, di sana itu tidak ada lapangan sepak bola, jarang sekali. Rata-rata hanya lapangan padang pasir banyak. Jadi sampai orang-orang Arab itu kalau sepak bola itu di jalan-jalan, kayak kita sebagai sekarang kita sudah sepak bola di jalan-jalan. Tapi di sana hampir setiap gang itu ada orang sepak bola. Karena tidak punya lapangan yang maksudnya ada rumputnya, sama susah di sana untuk nyari lapangan yang berumput. Ya. Karena itu sangat susah yang mencari lapangan pakai untuk sholat. Karena itu para ulama di sana beristihad karena tidak ada tempat yang lebih bersih, lebih baik daripada Masjid Nabawi saat ini, maka mereka melakukan sholat Id di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram. Nah, bagaimana Ustaz? Enggak curang, memang enggak curang. Tetapi karena melihat kondisi seperti itu, mungkin saat ini lebih baik sholat di Masjid Nabawi karena Masjid bersih besar, apalagi jamaahnya ribuan. Itu nggak ada tempat selain Masjid Nabawi. Itu tidak boleh dan kita kiaskan kita melakukan sholat, bukan tidak boleh, tidak sunnah kalau kita melakukan sholat di masjid yang di situ ada lapangan besarnya. Kalau di sini saya tidak tahu, karena juga nggak ada lapangan. Karena nggak ada lapangan, maka hukumnya seperti Masjid Nabawi dibolehkan sholat di masjid seperti ini yang tidak ada lapangan. Kecuali kalau ada beberapa masjid, saya lihat beberapa masjid di daerah Bekasi ini sampingnya lapangan. Kalau sampingnya lapangan memang paling baik sholat di lapangan bukan di masjid. Saya melihat juga di Mesir pun berapa kali kita mengikuti sholat di masjid, kondisinya hampir sama, susah mencari lapangan terbuka. Tetapi ada beberapa masjid yang memang walaupun tidak punya lapangan terbuka seperti jalan ini, mereka melakukan sholat di jalan. Seandainya jalan itu memang besar dan cukup untuk sholat. Nah ini tentunya bisa lebih baik. Kemudian illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram maka lebih afdal dibanding dengan Masjid An-Nabawi. Jadi rahimahullah, adapun sholat di Masjid Mekah itu sejak zaman dahulu para imam, para ulama memang melakukan sholat di Masjidil Haram, tidak di lapangan, karena di Mekah itu tempatnya pegunungan. Jadi kalau sholat di luar itu mesti yang satu turun, yang satu di atas, yang satu di tangga, dan selalu susah. Karena kondisinya begini. Sholat itu tidak bisa rata kecuali di Masjidil Haram. Sangat susah mencari tempat yang rata. Karena itu untuk Masjidil Haram dan Masjid Madinah lebih baik dilakukan di masjid karena tidak ada tanah lapang yang luas. Ini masalah sholat di lapangan. Kemudian disebutkan dari hadis Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yahtasilu yaumal fitri qabla an yahdu ila musalla. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermandi sebelum pergi salat Idul Fitri. Yahtasilu dalam bahasa Arab mandi artinya mandi junub. Artinya mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mandi menurut bahasa Arab. Nah orang kita memahami mandi itu yang mandi seperti biasa tanpa membasahi rambutnya. Ini salah kaprah juga. Kalau kita baca di sini yang kasih artinya mandi junub. Jadi disunahkan bagi setiap muslim untuk mandi junub. Ya, mandi junub. Bukan niatnya mandi junub, tapi mandi seperti mandi junub sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum sholat Jumat, kalau bisa sebelum sholat subuh. Ini kalau memang disunahkan seperti itu. Artinya hampir sebelum sholat yang sifatnya itu yang jamaahnya banyak, kita diperintahkan untuk mandi junub. Fungsinya pertama, ya,
bahwa kita akan bersih. Dua, ya, kita akan seger ketika melakukan sholat, apakah sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ini bersama orang banyak. Yang kedua, ini mempunyai faedah kesehatan yang luar biasa. Ditemukan di beberapa daerah, orang tua itu umurnya sampai 125 tahun dalam keadaan segar bugar, ya. Dan dalam keadaan masih sehat walafiat dan kelihatan sangat muda. Pada umurnya dia 125 tahun. Ketika ditanya apa rahasianya, dia menjawab rahasianya mandi besar sebelum subuh. Kalau dia mengatakan mandi besar setiap jam 1 malam atau jam 2 malam, ini dikatakan sudah pagi karena setiap waktu setelah melewati jam 12 malam dikatakan pagi karena udaranya sudah berubah. Maka kalau kita bangun ya setelah jam 1 malam itu termasuk sehat, termasuk bangun pagi, bangun malam. Maka termasuk sebelum Jumat mandi dan boleh mandinya sebelum subuh pada hari Jumat. Idul Fitri pun demikian, boleh mandi sebelum subuh, sebelum berangkat ke sholat Idul Fitri. Tapi kalau mandi habis subuh juga tidak apa-apa. Yang penting mandi pada waktu pagi hari sebelum matahari terbit itu sangat bagus dalam kesehatan. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau pernah ditanya tentang mandi besar. Faqala yaumal jum'ati wa yaumal arafati wa yaumal nahri wa yaumal fitri. Jadi mandi besar itu menurut Imam Ali itu pada 4 tempat, pada hari Jumat, pada hari Arafah, wukuf di Arafah, pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdu yaumal fitri hatta ya'kulut tamarat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pergi Idul Fitri sampai makan beberapa tamar kurma. Ini dalam Idul Fitri. Jadi dalam Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi ke lapangan. Dari hadis Buraidah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah keluar hari Idul Fitri kecuali makan, dan tidaklah keluar pada hari raya Idul Adha. Ya, jadi kalau pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan layak pun hatta yarji'a fayakul min nusukihi atau min nasikatihi. Kecuali pada Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu, tetapi beliau makan dari hasil sembelihannya setelah sholat Idul Adha. Ini ada perbedaan berarti. Disunahkan sebelum keluar Idul Fitri, sholat Idul Fitri kita makan tamar. Nah, ini kita berarti di sini makan tamar. Begitu juga ketika sebelum sholat maghrib, nanti kalau kita puasa, ketika azan kita makan tamar terlebih dahulu sebelum sholat. Ternyata menurut para dokter, tamar kurma ini mempunyai kandungan gula atau zat gula yang memang mudah dicerna oleh badan kita. Ini saya pernah diskusi dengan salah seorang dokter, tetapi namanya dokter ini masih berpegang teguh kepada apa yang dia dapati, mungkin belum diteliti. Ini dalam beberapa hal ya tidak apa-apa karena dia tidak cepat percaya sama orang. Cuma saya sendiri pernah membaca beberapa penelitian dokter bahwa beda antara manisnya tamar dengan manisnya gula. Manisnya tamar, manisnya kurma ini manis yang tidak memerlukan tenaga,
yang ekstra untuk menghancurkan gula ini. Jadi gula dalam tamar atau manisnya tamar kurma ini pelan-pelan. Jadi menghancurnya tidak perlu waktu yang cepat, bisa dalam waktu berapa jam ya. Maka badan tidak terlalu kecapean ketika menggiling atau mencerna zat gula. Tetapi berbeda dengan gula pasir atau gula-gula yang tergali tebu dan seterusnya. Ini membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga ketika kita berbuka puasa, menurut dokter ini tidak dianjurkan untuk minum teh, tidak dianjurkan untuk makan kolak, ya, dan roti-roti yang manis. Kenapa? Tamar bukan yang manis, karena ada sebagian kalangan yang mengatakan minum yang manis-manis. Ternyata setelah diteliti oleh para dokter, orang-orang yang lapar itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan untuk makan roti-roti yang manis sekali atau kolak yang atau teh yang manis, karena nanti akan kaget, lapar sekali, kemudian dimasukkan sesuatu yang manis akan kaget, membuat nanti bermasalah dalam pencernaan. Itu kata sebagian dokter seperti itu. Berbeda dengan kurma. Kalau kurma dimakan itu akan bisa menumbuhkan tenaga tanpa mengurangi, tanpa kaget, tanpa membuat kaget pencernaan. Maka yang paling baik adalah berbuka itu kurma atau air putih. Makanya tidak dianjurkan berbuka dengan makanan yang banyak langsung. Artinya langsung makan satu piring, tidak dianjurkan. Sebagaimana kalau kita olahraga itu kalau kita lama tidak olahraga, dilarang. Seseorang yang lama nggak olahraga langsung olahraga banyak, artinya langsung sepak bola nggak boleh. Yang jarang olahraga tidak dibenarkan sepak bola. Seandainya sepak bola pun dianjurkan untuk melakukan pemanasan. Jangankan orang yang tidak olahraga, yang pemain sepak bola pun ya setiap hari sepak bola. Sebelum main sepak bola itu dianjurkan pemanasan, artinya lari-lari kecil, gerak-gerak dulu. Bukan hanya olahraga sepak bola saja, olahraga senam pun ada gerakan-gerakan pembuka. Ya. Sholat tahajud pun sebelum seorang sholat tahajud itu dimulai dengan pembukaan 2 rakaat. Ya. Maka kenapa sebelum sholat subuh yang panjang itu kita disunahkan sholat sunnah, dan sholat sunnah tadi sholat sebelum subuh itu sholat sunnah jangan panjang-panjang karena itu bukan cuma pembukaan. Begitu juga puasa, berbuka itu perlu pembukaan. Pembukaannya dengan minum air dan makan beberapa biji kurma. Itu lebih baik. Ya. Tetapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Hukumnya boleh minum teh, boleh minum kolak juga boleh, tidak haram. Cuma tadi itu disebutkan dari sisi kesehatan kurang afdol gitu aja. Ya. Kurang afdol. Afdolnya adalah tamar dan beberapa buah-buahan. Maka di dalam penelitian kesehatan juga disebutkan bahwa buah-buahan itu dimakan sebelum makan nasi, bukan sesudah makan nasi. Di beberapa negara sudah dirubah pola makannya. Jadi makan buah-buahan dulu, baru makan nasi. Di dalam beberapa ayat dalam surat Al-Waqiah umpamanya itu disebutkan buah-buahan dulu sebelum daging. Wa faqihatin mimma yatakhayyaru wa lahmi tairin mimma yastahu. Di penduduk surga pun ketika makan buah-buahan dulu baru makan daging. Nah ini pola hidup yang itu kan penemuan zaman dahulu, itu sudah direvisi oleh para ahli sekarang. Yang paling benar itu adalah makan buah-buahan dulu baru makan nasi. Nah tamar termasuk buah-buahan, jadi sunahkan makan buah-buahan. Kalau nggak ada tamar ya apalah, makan apel, makan pisang dulu sebelum makan nasi, karena sebagai pembuka pencernaan ini supaya tidak kaget.
baru kita setelah sholat baru kita makan nasi yang ya satu piring atau setengah piring. Kemudian saya ingat sebagian sahabat itu ada beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka berbuka atau maksudnya yang keluarga yang punya keluarga itu berbuka dan melakukan hubungan dengan keluarganya, ya, dengan istrinya. Ada seperti itu. Kenapa? Sebelum sholat tarawih mereka melakukan hubungan dengan istrinya. Ketika ditanya kenapa kau melakukan seperti ini, supaya sholat tarawih saya khusyuk. Ada seperti itu dibolehkan, ya. Karena pada zaman dahulu memang sangat memperhatikan sholat itu supaya khusyuk benar tidak terganggu. Nanti kan kita sebutkan soal dalam fikih puasa itu memang mungkin lakum lailata syiyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu melakukan hubungan itu dengan istri-istrinya itu halal. Tetapi artinya apa namanya itu ada sebagian sahabat yang melakukan seperti itu. Jadi rahimakumullah. Adapun Idul Adha, kenapa diakhirkan makannya? Karena ketika Idul Fitri puasa sudah 30 hari, puasa sudah 1 bulan penuh. Nah, karena itu Islam menganjurkan kita untuk bersegera berbuka. Ini untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada berapa perbedaan. Orang Yahudi itu pertama puasanya, orang Yahudi dan orang Nasrani juga puasa. Tapi puasa mereka pertama tidak melakukan sahur terlebih dahulu. Maka dalam hadis disebutkan al-faslu baina syiyamina wa syiyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi kalau kita nggak makan sahur itu seperti orang Yahudi. Maka disunahkan itu makan sahur. Kemudian yang kedua, orang-orang Majusi, bahkan ahli kitab itu kalau berbuka diakhirkan. Oh nggak ada, nanti aja, saya masih kenyang. Nanti aja habis tarawih bukanya. Nah ini nggak benar. Kelihatannya bagus, kelihatannya mantep bukanya nanti. Tapi justru malah nggak bagus. Ini sih sunnah. Sunnahnya walaupun kita nggak lapar, ya, belum lapar maka tetap berbuka walaupun sekedar minum 1 gelas, walaupun sekedar makan 1 pan. Ini ada beberapa pengalaman yang saya alami di Mesir. Ini pada guru saya, seorang guru profesor doktor tapi ulama. Saya pernah ikut ya, puasa di masjid beliau, berbuka di masjid beliau sekaligus tarawih. Ya. Karena beliau kebetulan pembimbing promotor risalah, bukan promotor waktu itu belum pembimbing, tapi artinya sudah mengajar di S2 ya, pelajaran usul fikih. Juga pada pada bimbingan juga. Ya. Maka perlu pendekatan guru itu. Ketika kita diajak untuk sholat di masjidnya, ini sebenarnya panjang, cuma saya ambil buka puasanya. Ketika sudah ada seluruh masjid itu tidak, padahal makanan sudah disediakan di depan kita kayak seperti ini di depan kita. Tetapi tidak ada satupun orang masjid itu ketika azan menyentuh makanan. Kita orang Indonesia karena terbiasa ketika Anda langsung buka itu tidak kuat melihat makanan di depan kita. Orang lain nggak makan, ada makanan nggak lama lagi makan, kita makan, kita makan seluruh yang lain hanya melihat saja. Mungkin karena orang lain melihat semua, karena kita nggak tahu kalau itu nggak boleh makan, bukan nggak boleh makan, kebiasaan di sini nggak makan, akhirnya kita hentikan makanan itu. Tapi sudah terlanjur makan tamak. Ketika tanya kenapa pada nggak makan, mereka menjawab setelah azan selesai. Ya kalau azannya pelan, kalau azannya cepat, kalau azannya lama,
ketika saya tanya sama syekhnya itu, ya Syekh, Ustaz kan, kenapa murid-murid kalian ini makannya setelah azan? Beliau mengatakan jawab azan dulu katanya. Jawab azan dulu. Ini kan kita kan disuruh istiqja, disuruh